Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Solin, Mas Bambang, Pak Dokter Slamet. Pintune kok dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semuanya teman-teman yang bergabung di majelis virtual kita ini hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah tadi dan juga disertakan sholawat kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah dan manfaat. Amin. Untuk semuanya. Kita mohon kepada Allah bimbingan dan petunjuknya agar kita selalu mendapat hidayah. Seperti yang kami undangkan bahwa malam ini topik yang akan kita bahas adalah wakafa bil mauti wa'idun. Maka hendaknya cukuplah mati itu buat nasihat bagi kita. Sebuah hadis kita cuplikan. Mudah-mudahan akan bisa lancar dibawakan oleh Mas Doni nanti. Namun untuk pengantar kami tidak panjang lebar bahwa kematian adalah mutlak akan kita temui bagaimana pengetahuan ajaran agama kita menunjukkan kepada kita sebuah ayat bahwa kita semua yang hidup ini akan mati. Nah, untuk menuju ke sana kita terbagi menjadi 3 golongan. Ibaratnya kematian adalah pintu gerbang masuk ke alam baru, yaitu alam kelanggengan, disebut dengan maut. Yang sekarang kita berada di alam kenyataan dunia ini. Ada 3 macam orang yang memasuki pintu gerbang kematian itu. Pertama, sakit midang nggih. Pertama, bagus, Mbak. Oh ya, ada 3 macam bentuk kesiapan seorang hamba menuju pintu gerbang kematian itu. Ada yang harus diseret masuk sewaktu nek urung mulih. Ya. Sama. Kedua, ada yang takut sekali. Jadi, bagaimanapun mati adalah akan dihadapinya. Dan kedua ialah orang yang mendapatkan undangan masuk mudah ke sana. Yang dipaksa itu biasanya orang yang lungone itu karena culiko, berkhianat apa wis pokoke arep mulih wedi mesti digebuki wong sak desa. Maka perlu
ada apa itu guru sergap yang mencari di mana, ia pasti akan nemui yang namanya maut. Itu dinyatakan dalam sebuah ayat di surat apa itu? Di surat Al-Jum'at ayat nomor 8 kalau nggak salah. Kul innal mautal ladzi tafirruna wa innahu mulaqikum summa turaddu ila alamil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum. Katakanlah wahai Muhammad, sehingga maut itu yang kita takuti dan kita lari kemanapun akan ditemuinya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa itu adalah hak untuk bisa menyaksikan dan mana yang berbuat amal baik dan amal buruk. Jadi bagaimanapun kita lari akan ketangkap sana. Mesti datang. Ada yang takut tadi ya ketakutan, tidak beralasan karena mungkin ia tidak punya sanggup yang banyak untuk pulang atau memang nggak mau pulang, takut. Dan yang terakhir adalah orang yang mendapatkan undangan janji Allah, wahai nafsu orang-orang yang telah tenang, masuklah kepada dunia hambaku dan masuk surga. Itu 3 bentuk itu pasti kita hadapi. Kita yang penting takut atau tidak takut, dan itu mesti kita hadapi. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana persiapan kita untuk bisa memasuki dunia gaib kelak sebagai diundang oleh Allah masuk ke surganya dan masuk golongan hamba-hambanya yang beruntung. Dan bagi kita sebenarnya nggak usah macam-macam. Mati itu sendiri adalah nasihat yang paling indah. Mengapa demikian? Karena hanya dengan kematian itulah kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting bagi kita, bahkan baginda Rasulullah menyatakan bahwa orang yang cerdas bukannya memasalahkan tentang kematian itu, namun mempersiapkan kematian itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah nekat mesti kita ketemu dia itu, maka yang penting bagi kita adalah mensucikan diri. Ketakutan itu karena kita merasa bersalah, berdosa. Maka bekal yang paling utama bagi mereka yang sudah di garis hampir finish ya nyaris finish ya betulah. Pintu pertama adalah taubat dan nasuha. Bertobatlah setiap saat sepanjang sampai waktunya tiba. Bagaimana akan kita susah karena sedang kita masuk sudah menjadi orang yang bersih. Karena bagaimanapun baginda Rasulullah mencontohkan kita, bertobatlah. Saya sendiri orang yang tanggung oleh Allah jadi tanpa dosa saja. Bertobat itu, baca istighfar itu 100 kali 1. Bekal itulah yang bisa menyelamatkan kita sampai menjelang memasuki pintu gerbang kematian. Yang penting adalah taubat untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa.
innallaha yuqbalu taubatan abdi malam yughargir. Allah sendiri akan menerima taubat seseorang itu sampai nanti kelak kamu nafasmu ada di ujung tenggorokan. Jadi karena cintanya Allah pada manusia menanti taubat kita itu sampai pada kita nafas terakhir. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang pandai bertobat. Tidak usah ngenteni cedek, tak bisa mulai sekarang aja bertobatlah. Amin. Amin. Dan cara bagaimana? Kalau saya punya apa itu aplikasi ya, terus nekat bahwa taubat itu, bahkan salah taubat itu saya lakukan sebelum sholat tahajud. Karena kalau ngilir itu jam 2, kami jam 2, ya, terus YouTube, terus apa-apa ya syarat tobatlah dulu. Hanya ada berapa menit istighfar sampai 70, setelah itu jam 3 bertahajudlah 11 rakaat sampai pagi subuh. Pas tadi. Saat fajar, subuh, turu maneh. Artinya sudah tentram hati kita. Itu saya jadikan suluk. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Menenteramkan hati kita dari ancaman-ancaman yang kita hadapi sepanjang hidup. Mudah-mudahan apa ya itu nanti akan diserangkan oleh Mas Doni bagaimana step-step untuk langkah menuju sakaratul maut. Monggo Mas Doni, dipun lanjut. Oke, terima kasih Mbak Yayin atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Banter ya? Kurang Banter nih, sebentar tak dekatkan. Ya. Oh, aku kurang cek kira-kira. Aku yang ngono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, muqaddimah dherekaken Mbah Yayin yang di depan tadi. Jadi pertama-tama puji syukur tentu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan luar biasa nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta istiqomah. Karena kalau rahmat, nikmat, taufik, hidayah itu tidak dibarengi istiqomah oleh Allah, nggak diberikan istiqomah untuk kita, ya naudzubillah min dzalik juga. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah, kita sambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang luar biasa, nurun ala nurin, yang rahmatan lil alamin, yang mana setiap tindak tanduk beliau bahkan makalah beliau tetap berlaku hingga saat ini dan patut untuk dijadikan contoh yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini insya Allah kita membahas tentang dzikrul maut. Ini sebenarnya turun beberapa saat. Ilham ini kalau saya pribadi ngaku itu tiba kira-kira sesaat sebelum saya ke Tulungagung, jalan-jalan ke Tulungagung. Itu ada apa ini ya Allah, kok sering sekali mengingatkan tentang maut. Dikit-dikit serasa ingin mati, dikit-dikit rasa ingin mati lah. Kemudian Allah alam bisawab, ketika diulak-ulik ternyata banyak hikmah di ingat mati itu, di dzikrul maut itu. Sampai saya kemudian teringat dengan dawuhnya Pak Pur
di setiap ya nggak setiap DN, cuma paling sering itu ketika mau DN, ketika memotivasi kita itu beliau mengingatkan tentang pentingnya dzikir nafas ketika masuknya hu, keluarnya Allah. Itu setidaknya kita memiliki cita-cita, semoga kelak di akhir nafas kita itu betul-betul namanya Allah. Nah, ini kalau nggak dibiasakan kan ya susah. Seperti para ulama-ulama kita bilang, akhir hayat itu cenderung serupa dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita ngapunten, berkata jelek, mungkin misuh, ya sangat mungkin ketika akhir hayatnya, nafas terakhirnya ya itu yang diucapkan. Ketika lebih sering berkomunikasi dengan atau sering melafalkan hal-hal yang negatif atau yang selain Allah, bisa menjadi itu yang akan muncul. Kemungkinan itu cukup besar. Nah, maka para ulama kita mengajarkan sering-sering agar kita melatih lisan kita untuk berzikir, untuk mengucap asma Allah, bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, dan yang paling mantap saya kira ya Allah, itu lafaz yang paling ringan. Lafaz yang paling ringan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimanapun panjenengan berada, ini godaan, kalau kita baca riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah itu, godaan ketika sakaratul maut itu luar biasa. Diceritakan dalam suatu riwayat, ada seorang hamba, alim, ulama, begitu ketika menjelang akhir hayat, digoda dengan rasa haus. Kemudian datang iblis datang setan menawarkan minuman. Yang namanya ulama tahu, orang yang berpengetahuan tahu, nggak diambil, dari Allah aja. Begitu dalam tablik berikutnya digandoli sama hal yang dicintai, yaitu anaknya. Rawuh juga. Jangan pergi kan gitu. Ya karena lillahi ta'ala akhirnya ditolak juga. Nah itu beliau-beliau yang memang diselamatkan oleh Allah. Nah kita yang masih golek-golek ini kan sudah sepatutnya memang untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Mungkin di sesi-sesi kemarin kita cukup getol, kita sangat bersemangat berbincang-bincang tentang menyelesaikan amanah di dunia dengan amanah. Nah, kemudian saya aratkan, ternyata dzikrul maut itu nggak selamanya berhubungan dengan kemalasan. Dalam arti gini, secara umum kebanyakan kalau kita ngomong tentang maut, itu rasanya malas, menikmati. Emang ada sebagian seperti itu, teman-teman yang sedikit nakal biasanya menikmati segini aja. Ketika menjalankan amanah di dunia, meremehkan. Tapi ternyata enggak. Kalau kita sadari ketika dzikrul maut sama dalam kesadaran kita yang sadar Allah, itu beda. Jadi ketika ingat mati, ternyata kita juga ingat harus menyelesaikan hari ini dengan sebaik-baiknya. Enggak sak penake dhewe. Sepertinya ini yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul, bahwasanya zikir ini, dzikrul maut itu bisa melapangkan yang sempit, dan kalau tidak dijalankan, kebalik. Apabila orang itu berzikir maut, mengingat mati, itu maka akan bisa melapangkan yang sempit dan menyempitkan yang lapang. Artinya melapangkan yang sempit itu ketika kita katakanlah ketika mengemban amanah kok rasane gak enak, sumpah rasane bisa kok gini banget sih. Akhirnya kita semangat lagi. Ini cuma sebentar kan gitu. Kalau sebaliknya kata Rasulullah, ini pun juga bisa menjadi
menyempitkan yang lapang. Ketika kita terjebak dalam keadaan tulul amal itu meremehkan. Misalnya saat ini mendapatkan amanah contoh amanah sederhana. Misalnya hari ini harus mempromosikan dagangan kita ke tempat A. Kemudian kita meremehkan amanah itu. Nggak usah promosi lah, masih ada hari besok. Tapi namun ketika itu menjadi sakaratul maut, dzikrul maut itu terpegang, bisa jadi alam pikir kita akan menjadi ini amanah ini kalau nggak dituntaskan nanti semisal sesaat kemudian dipanggil Allah, apa yang saya pertanggungjawabkan. Nah, akhirnya bergegas melanjutkan itu tadi, mempromosikan dagangannya ke sana. Itu salah satu hikmah kecilnya. Allah itu sebenarnya menyinggung ini di salah satu surat yang menjadi salah satu sunnah Rasul. Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada kita sebelum tidur itu kalau bisa diselesaikan membaca 2 surat. Satu itu As-Sajdah, yang kedua itu Tabarok. Salah satu surat ini mengingatkan kita tentang adanya dzikrul maut ini. Ini di surat Tabarok 1-2. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini ada di alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi dia itu menciptakan adanya hidup dan mati itu hanya cobaan. Hanya untuk menguji ketakwaan kita. Nah, ini uniknya. Sedangkan Rasulullah itu mewanti-wanti kita. Nanti di suatu zaman, di akhir zaman, orang Islam itu lebih takut dengan kematian. Karena lebih hubud dunia. Takut kematian itu banyak hal. Tadi disinggung Mbah Yayin. Kondisi orang mati kan ada 3. Nah, salah satunya orang yang takut kematian itu geret-eret tadi. Itu jelas ada banyak masalah itu. Kayak ibarat kalau kita bepergian jauh, kita merantau, disuruh pulang, lumrahnya mesti seneng. Seneng karena satu nggak ada masalah, 2 memang kangen, ya 3 punya sangu. Tapi kalau kita dalam kondisi merantau, suruh pulang bulet aja, malah nggak mau, yaitu bisa jadi sangunya kurang, ada masalah sama kampung, dan yang ketiga jelas nggak cinta sama yang di kampung. Nah, ini bisa jadi bahan kita. Namun saya jadi ingat dawuhnya Eyang Slamet Utomo, Banyuwangi itu, beliau kalau mengingatkan kita tentang kondisi kita sakaratul maut itu sebenarnya bisa kita telusuri sejak dini. Bisa kita muhasabai. Ini mungkin tidak ada riwayatnya. Atau mungkin saya yang belum pernah tahu riwayatnya dari Rasulullah atau para sahabat, atau mungkin para tabi'in. Tapi kebanyakan orang-orang ngerti dalam tanda kutip ya, itu serupa kalau mendawuhkan itu. Karena pengen rumahnya saman waske kondisi zaman bangun tidur. Ini sekelumit. Apa ya? Nah, ya, jadi kalau bangun tidur, kita yang pertama kita amati coba, kesadaran kita kemana bangun tidur. Apakah langsung ke Allah, ataukah pada kegundahan lain? Apakah kita sumeleh, ataukah kita sedang galau? Apakah kita dalam keadaan sumpek, atau kita dalam keadaan bunga? Itu ketika bangun tidur. Biasanya Pak, kalau memang kita dalam keadaan baik-baik saja, kesadaran kita betul, manah kita beres, nggak ada penyakit dalam diri kita, dalam hati maksud saya ya, dalam jiwa kita. Itu bangun tidur yang pertama disebut adalah minimal Allah. Alhamdulillah. Syukur-syukur
lengkap. Alhamdulillahilladzi ja'ala. Nah itu doa bangun tidur itu. Tapi kalau hati kita, jiwa kita tidak beres, itu biasanya yang betul pertama sumpek, ingin marah-marah, malah aduh targetku guru mari. Target kerja kita belum selesai. Teman kita belum selesai. Nah, ini ada yang gak beres. Maka itu karena ini cukup sensitif, Rasulullah itu selalu mengajak kita sebelum tidur itu membenarkan hati kita, membenarkan jiwa kita. Dengan apa? Rasulullah itu kalau mengajarkan pada Siti Aisyah itu mohonkan maaf kepada seluruh muslimin. Kemudian menghatamkan Quran. Minta maafnya bagaimana? Minta maafkan seluruh muslimin ya minta maaf biasa. Astagfirullahaladzim li wali walidayya jamil muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat dan seterusnya. Terserah, pokoknya mohon maaf pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak masalah. Intinya memohonkan maaf kepada yang bukan diri kita. Ini uniknya Islam. Islam itu sangat unik. Kalau berdoa itu malah bagusnya adalah untuk yang selain diri kita dulu, baru diri kita. Kemudian menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran itu dengan sangat sederhana. 3 kali surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu sekelumit hanya 3 ayat, tapi luar biasa. Lafal pertamanya, perintahnya, Qul hu Allah. Ucapkan hu Allah, hu ahad. Ini yang jarang kita ulik-ulik. Biasa kita hanya melafalkan saja. Kalau kita sedikit mau masuk, Al-Ikhlas itu luar biasa dahsyat. Begitu kita melaksanakan yang lari pertama dari ayat itu, Qul, katakanlah, hu Allah. Dia Allah. Hu Allah. Hu Allah. Al-Ahad. Yang Maha Esa. Jadi hu Allah sambil menyadari keahadan Allah. Zat yang Maha Tunggal. Allahu Somad. Zat yang menjadi sumber segala sumber. Lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak berasal dari mana-mana, dia tunggal. Dia maha awal, maha akhir. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Bakok tetap. Nah, itu sadarnya luar biasa. Cobi panjenengan kita semua ketika mau tidur sambil DN gitu ya. Allah. Sambil masuk dalam kesadaran ahad. Nafas masuk, hanya Allah yang ada. Allah. Kita pasrahkan kepada Allah dan hanya Allah yang ada. Itu kan satu, Pak, ahad. Tidak ada yang lainnya lagi. Mau Allah toh. Sampai kita larut dalam kesadaran, iya, tidak ada apa-apa selain Allah. Nah, itu luar biasa. Insya Allah, panjenengan titeni besok paginya, beres itu kita tidurnya, bangun tidur. Nah, ini salah satu elaborasinya dari dzikir nafas sama dzikrul maut. Loh, kok pakai dzikrul maut? Iya, karena erat kaitannya nafas dengan maut itu memang. Nafas hilang ke wafat, tapi selama nafasnya ada nggak wafat itu masih koma. Kemudian adanya metode 3T dari Pak Pur itu setidaknya juga melatih kepasrahan kita. Yang mana ketika kita sering-sering berlatih tasbih, menerima tahmidnya, bersyukur pada Allah. Allahu Akbar, kita menyadari betul bahwa Allah itu maha luar biasa. Itu kan mau nggak mau kita berlatih membenahi jiwa kita untuk neriman, untuk kemudian berpikir positif.
kalau bahasanya Pak Pur memang kita nggak usah berpikir positif karena itu otomatis. Orang kalau memang sudah terbiasa dengan tasbih, tahmid, takbir itu otomatis berpikir positif. Maka ada satu dawuh dari Rasulullah itu yang menyatakan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan husnudon kepada Allah. Itu juga bisa kita latih. Indikasinya bisa kita dapati ketika kita ada di dunia. Kapan? Ketika kita sakit, Pak. Ketika kita sakit itu apakah kita bersyukur ataukah kita kufur? Apakah kita bersyukur ataukah kita mengeluh? Di mana dikatakan oleh Rasulullah, orang mati itu orang yang jiwanya dicabut itu rasanya seperti disayat pedang berkali-kali, kan gitu kata Rasulullah. Ini tanda kutip itu adalah sakit, bisa kita artikan begitu. Dalam sakit yang kita derita dalam dunia itu nanti bisa kita petani. Dalam keadaan sakit itu kesadaran kita menerima ataukah memberontak, menerima ataukah mengeluh, bersyukur ataukah mengeluh. Kalau kita sakit tok buh kesandung, buh ngeluh, entah panas, demam, atau apa, kok kita bersyukur, itu tandanya alhamdulillah. Latihan kita sudah merasuk betul itu. Tapi kok nggak bisa sampai kepada tahap alhamdulillah, tahap syukur, tahap menerima, kemudian menyadari kemaha luar biasanya Allah. Nah, ini perlu kita latih terus. Nah, mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, enggak banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi pada intinya latihan bernafas, latihan 3T itu selalu ada indikasinya, selalu ada ayatnya, selalu ada tandanya. Kalau Allah ada kalau dalam sekolahan itu ya, ada tolak ukurnya ya, ada apanya, ada tandanya lah. Tandanya kalau berhasil itu yaitu tadi, penerimaan, syukur. Artinya lapang. Kalau tidak dapat itu perlu kita ulangi lagi. Tujuannya untuk apa? Ya tidak lain untuk menghadap kepada Allah, untuk mencapai akhir hayat yang husnul khotimah. Dan hanya itu. Tidak ada yang lainnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian dulu bapak-bapak. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, sangat dipersilahkan. Untuk waktu kami kembalikan ke Mbak Yayin. Monggo Mbak Yayin. Monggo, ingkang gadah pendapat atau sharing tentang apa yang disampaikan Pak Doni, langsung mawon itu orangnya. Terima kasih Mas Doni. Ini apa itu istilahnya wawasan atau ceramahnya Mas Doni ini sangat menyayat sekali, masuk itu. Baik kajiannya dari DNSA maupun dari T3T atau T3 atau dari apa itu yang lainnya, ATP-nya itu masuk semua. Yang intinya bahwa SSI itu sudah mengajarkan kepada kita, sudah jelas, sudah taroco, sehingga tidak membingungkan lagi. Yang menurut saya pribadi ini kebiasaan. Artinya Pak Pur sudah menuntun kebiasaan kita untuk mengucapkan hu Allah. Sebagaimana yang Mas Doni katakan di surat apa itu Ikhlas ya. Itu inti surat Ikhlas itu di samping masuk kepada ketauhidan murni. Prinsip yang kedua surat Ikhlas itu untuk mengikhlaskan segala-galanya dalam situasi kondisi apapun. Sehingga masuk ke dalam daerah T1. Kesulitan pertama dan utama manusia itu adalah terhijabnya masalah T1. Beberapa kali manusia itu kesulitannya di menerima T1. Nah, menerima yang dimaksud itu adalah dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat,
Apapun dengan ikhlas dan ridho. Itu yang diharapkan oleh Pak Pur. Itu yang pertama. Kemudian masalah hu Allah, itu menurut pendapat saya, itu adalah titian yang harus diucapkan. Karena bahasa Indonesia mengatakan bisa karena terbiasa. Kalau Mas Doni mengatakan, kalau kebiasaan misuh-misuh ya nanti ya sakaratul mautnya misuh-misuh. Lah kemarin dibahas, mengapa seseorang itu kok matinya agak sulit, ada siksa. Itu dijawab Pak Pur, gampang. Itu dikarenakan kurang ikhlas. Masih ada kemelekatan keduniaan. Itu bisa disensir, bisa ditestimoni, bisa dicoba ketika kita praktek zikir sakaratul maut. Itu dibuktikan oleh orang Semarang. Artinya di hadapannya Pak Mur itu ikhlas ridho, setelah melaksanakan sakaratul maut itu, di sakaratul maut itu, ternyata girap-girap. Sehingga apa yang dikatakan itu lesan dan batinnya ora cocok. Akhirnya kemelekatannya itu tidak Mata menjamin. saja ya. Iya, kemarin saya juga ngekek juga. Kok begitu ya Pak Mur, kok bisa? Lah katanya saya ditanya, wis jabatan ikhlas, bojo ikhlas, bondo ikhlas. Setelah di sakaratul maut itu, setelah disujudkan itu girap-girap melayu-melayu. Lah ini kayak kepiye? Ucapan karo kenyataan kok beda. Iki kan podo karo munafik. Munafik itu kan antara lisan karo perbuatan kan beda. Ini loh. Lah, sing ganduli kita itu matinya sulit itu adalah kemelekatan. Ini istilah spiritual. Istilah spiritual yang saya anut adalah kemelekatan. Lah, kemudian yang ketiga, bahwa sakaratul maut yang bagus menurut saya itu harus melalui satu pintu. Bahwa pintu manusia itu ada 9. Mulanya istilah Jawa itu mengatakan babahan nowo songo. Nowo songo, ya. Nowo songo itu mana saja, kuping 2, kemudian mulut 1, hidung 2, lubangnya itu loh. Ya, yang sempurna itu menurut Jawa itu yang saya pelajari itu harus melalui ubun-ubun. Gatuk ketika ditiupkan ruh, ditiupkan Tuhan meniupkan ruh itu melalui ubun-ubun. Maka yang sempurna itu mati sempurna harus melalui ubun-ubun. Nah, untuk mati sempurna itu harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Di antaranya yaitu mengucapkan lafal-lafal ketauhidan murni. Dan ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tuh bisa karena terbiasa. Nek kebiasaannya sedino mangan ping 3, yang diwenehi mangan ping pisan, ya luwe. Nah, kebiasaan kok. Nah, itu loh, itu contoh nyata dan contoh konkret. Itu di spiritual manapun juga seperti itu. Mula nek spiritual itu mengatakan sangkan paraning dumadi, sangkan teko parane yo nyanggone Gusti, yo maksudnya Allah itu, Allah yang tunggal itu, yang widiwasa. Kalau saya mengatakan sang yang tunggal, sang yang sumber, yang laisa kamlisihi sayun itu lu. Nah ini sudah tidak bisa diperdebatkan. Untuk itu maka masuk kepada daerah pinjam istilahnya EBITDA. Apa itu? Mumpung kita masih diberi kesempatan, gunakanlah kesempatan kamu sebaik-baiknya. Itu lagu EBITDA. Sehingga apa yang saya katakan itu ada rentetannya semua. Ini bagi saya begitu. Monggo kalau ada tanggapan seperti itu, tapi yang jelas pemahaman saya seperti itu. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman lain, wong yang namanya diskusi kan boleh dan sah-sah saja. Kita saling mengisi, tidak saling mengkonter, saling membetulkan. Yang penting kita itu adalah berpesan dalam hal-hal yang kebaikan-kebaikan saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Terima Mas kasih. Doni. Terima kasih Pak Bambang, itu luar biasa.
Tentunya. seperti ini memang menjadi poin utama dalam majelis kita. Saling ingat-ingat dulu Pak, saya mengingatkan. Dan saya sangat setuju. Memang kemelekatan itu sangat pengaruh sama sakaratul maut itu. Mungkin Pak Dr. Slamet juga pernah merasakan patrap sakaratul maut, dan saya pun juga alhamdulillah pernah dirasakan di situ. Itu ya Allah. Ada 2 sesi Pak yang saya, ini cerita-cerita saja ya. Ada 2 sesi 2 kali di patrap sakaratul maut itu yang tidak bisa saya lupa. Pertama, yang pertama bisa dikatakan gagal ya. Dalam artian, tapi nggak gagal apa ya? Pelajarannya luar biasa lah. Bisa dikatakan gagal itu di situ tergambar. Ada amanah saya itu nanggung. Waktu itu ada kandang-kandang kelinci yang harus saya rawat. Ketika saya sakaratul maut itu dimunculkan sama Allah. Oh, berarti tandanya saya masih cinta sama kelinci-kelinci saya. Kemudian ya udah saya lepas ya Allah. Kemelekatan ini ya. Iya, kemelekatan betul, kemelekatan. Itu kemelekatan ya, betul setuju. Kemudian yang kedua, saya diingatkan ada ibu saya. Saya masih ada amanah untuk ibu saya. Itu sakit betul di tenggorokan itu, enggak bisa los. Betul akhirnya, Pak, betul. Setuju Pak. Akhirnya saya pasrahkan lagi, ya udah ya walaupun pasrah lagi, obatlah. Sampai enggak ada rasa sama sekali. Itu baru tercapai nuansa luar biasa yang wow alam bisawab itu enggak bisa digaungkan. Tapi itu betul yang disampaikan Pak Bambang tadi itu. Kemelekatan itu penting Pak, kita tipis. Sangat penting itu. Penting. Makanya saya tambah sebentar Mas ini. Ini karena Pak Pur itu adalah dosen psikologi. Psikologi itu kan kejiwaan. Bahwa psikologi itu mengatakan bahwa tubuh manusia itu ada yang namanya manas. MANAS. Isi manas itu adalah pikiran, kedua perasaan atau angan-angan, yang ketiga memori. Letaknya di pikiran itu di kepala, Baitul Makmur, mana perasaan itu adalah di cakra dada, muaram, kemudian yang terakhir adalah di cakra ekor, Baitul Muqaddas. Nah, yang muncul pada saat kita itu sakaratul maut itu di tulang ekor. Ingat, tulang ekor itu tidak bisa dibakar pakai suhu 1000 derajat. Tidak bisa. Sudah dibuktikan. Mengapa? Karena tulang ekor itu mengandung kandungan silika. Bisa hancur nek diobong 3000. Makanya ketika manusia mati dibakar, itu tulang ekor tidak ikut terbakar. Tidak percaya, buktikan di liontin, pembakaran Cina. Pasti masih. Nah, disitulah memori itu ada. Nah, memori itu muncul dikarenakan ada kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau Mas Doni tadi mengatakan kelinci, itu memori panjenengan masuk dalam tulang ekor muncul. Iya. Kalau kita bicara masalah gelombang, fisika, kuantum, ini masuk dalam gelombang theta akhir. Theta itu setelah bar theta akhir terus delta. Delta itu mimpi. Nah, setelah bar mimpi kemudian epsilon. Epsilon itu adalah gelombang seseorang mati suri. Gedenya adalah 0,2 sampai dengan 3 hertz. Jadi apabila kita ingin mati suri, bisa. Tidak perlu pakai doa apapun. Tapi ingat, bahwa doa merupakan ketentuan yang harus diyakini agar kita tidak terselip. Kita tidak terselip, tidak tersesat. Yang paling dijab, yaitu masuk surat An-Nasr, Allahu Allah. Itu yang paling utama. Dan paling penting. Tidak percaya, silahkan pakai doa apapun. Kalau saya pribadi pakai huwa Allah itu langsung kena
Jadi saya itu visualisasi dengan tali perak, tak saya pasang, saya gambarkan, saya meniti ke tali perak itu hu Allah terus. Hu hisab, Allah lepas. Atau hunya dihilangi ya Allah, Allah, Allah itu terus. Nah, kalau itu diucapkan, tidak perlu kita hitung. Sak keselmu, sak turumu, itu nanti masuk ke dalam memori. Di mana? Memorinya di tulang ekor. Untuk apa? Dibawa nanti ketika menyambut kematian, gitu loh. Ini adalah yang dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi tidak klenik, ini masuk akal. Makanya saya menentang keras jika ada spiritual. Ini kok orang yang terang itu Pak Bambang. Ini tak jelaske, ngebela aku tak jelaske. Bahwa mimpi pun bisa direncanakan loh Pak, jangan kaget. Saya bisa merencanakan. Hari mimpi apa? Ketemu yangmu? Oh bisa. 40 hari jangan berbuat dosa. Nanti mimpinya seger-seger semua. Mimpi boleh rezeki? Bisa. Ciptakan ketenangan, ketentraman. Ciptakan aura positif. Ciptakan energi positif. Perbaiki diri, perbaiki orang lain, taat perintah Tuhan, perintah Allah. Ini sudah jaminan ini. Jaminan. Makanya kemarin terjadi debatable. Manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Benar dijamin. Nek mung turu wae sing jamin sapa, Pak? Ora ana udan duit kok langit, ora ana udan roti kok langit ora enek. Maksudnya dijamin itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menjamin melalui sumber daya alam. Yen butuh kecukupan, kowe yo tangiyo, yo kerjao, iki lho wis tak sediakake. Alam tak sediakake, ra ndidit, ucula klambi, ucula serandal, neng kali golek wedi, lebokno truk, wingko entuk 100.000 Pak sehari. Nggak percaya, buktikan. Ini betul, ini ilmu nyata. Makanya ada beberapa spiritualis yang saya tantang keras. Sedikit-sedikit berserah. Hanya berserah bagaimana? Wong keluargamu kaya ngono kok. Itu namanya Anda berspiritual egois. Nggak boleh. Spiritual egois itu apa? Menelantarkan generasinya. Nggak boleh. Ini yang menjadikan suatu hal-hal yang perlu direnungkan. Ini loh. Watanya sudah ini. Nek psikologi itu mengatakan sudah 3 itu pegang. Pikiran, perasaan di tengah, di hati, di jantung, di dada, memori, tulang ekor. Nah, itu aja. Itu kembali ke situ kok, Pak. Kalau nggak percaya, silakan pelajari psikologi. Itu loh, semua itu ada dasarnya, ada runtutannya. Orang ngoyoworo, gitu loh. Itu loh. Jadi ada hubungannya. Jadi Pak Puri itu menjelaskan itu ora gaco. Dia mengkaji psikologi juga, Pak. Kalau dia tuh psikolog konsultan kok. Mau apa? Entuk guru kaya ngono apike. Wis gratis. Gelem nerangke. Nek nang gone perguruan liya dijaluki no, Pak. Ana sing blewet wedhus, ana sing iki, ana sing iki. Kesuwen tak bondone no. Oh, lah percaya silakan ikut perguruan hikmah. Laki ini sudah beleh wedhus. Nggo sapa? Ya tinggal gurune. Muridnya kere, gurune sugih. Gitu loh, Pak. Hati-hati ini. Nek Pak Pur enggak begitu caranya. Ayo podo pinter. Pak Pur itu hanya menanamkan suatu pengetahuan sebagaimana amalannya beliau. Amal itu ditumpuk menjadi titian nanti masuk ke dalam surganya Tuhan. Kan begitu. Dan surga itu menurut Pak Pur tidak tujuan. Tujuan utama itu tidak surga, tapi ridho Allah. Itu loh. Itu yang setelah saya tanyakan itu, loh mengapa Pak Pur apa surga? Enggak. Sholat itu ora golek surga Pak Bambang. Lah apa? Cari ridho Allah. Dan Allah sudah ridho. Pemanen duwe anak. Aku seneng karo anakku. Ora njaluk apa-apa tak tukokke mobil. Ya ini sama saja toh. Ini loh. Ini yang perlu dipahamkan seseorang. Ojo sampai tersekat, gue pemahaman sepenggal. Akhirnya orang ngerti jeluntrungi,
Akhirnya menjadikan suatu minggok, akhirnya nyala Betul. Pak Pur, itu loh. Ojo gitu, Pak Pur tuh konsultan itu ngeblaung saja ketemu satu malam kok saya ke sana itu kan cuma satu malam ngomong ini. Ya saya paham gitu. Akhirnya saya ke sana sekarang jarang-jarang melalui bel saja. Gimana Pak Pur ini? Ya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya sangat setuju dengan sampaikan Pak Bambang, di mana pemelekatan itu sangat perlu untuk kita kikis. Ya, salah satunya adalah DN itu. Dan itu kan melepas berbagai kemelekatan ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap hal itu ada ayatnya, ada tandanya. Artinya kalau memang masih melekat, tandanya begini. Kalau memang sudah nggak melekat, tandanya begini. Kan begitu. DN1 misalnya, kita bilang, saya sudah nggak melekat ini dengan jasa dia saya. Buktinya apa? Yuk kita DN1. Kalau DN1 dalam 20 menit kok geringging ini kerasa, ini berarti masih melekat ini sama jasanya. Kan gitu tandanya, contohnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tandanya kalau sudah nggak melekat sama duniawinya bagaimana? Bangun tidur yang pertama kali terpaut dalam hatinya adalah Allah dulu. Kalau selain Allah, itu tanda-tanda yang perlu kita benerin dalam diri kita. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Bambang menyampaikan, bisa karena terbiasa. Saya juga setuju. Karena memang ini memang satu rumus. Bahkan para saintis bilang sama, bisa karena terbiasa. Ulama kita juga bilang begitu. Ya karena terbiasa. Makanya ulama kita tadi saya sampaikan harus melatih. Setidaknya melatih zikir baik dengan lisan ataupun dengan pikiran. Dengan lisan itu gimana ya wirid itu. Dengan pikiran bagaimana tadabbur alam. Kita membaca ayat-ayat Allah yang baik di bumi dan di langit dan di Al-Quran. Masih ada dalam lagi sebenarnya. Ada zikir bisiri, bil khafi, dan seterusnya. Allah alam. Tapi yang jelas itu semua di dalam DN sudah terzip kalau saya bilang, kalau bahasa IT-nya zip. Jadi sudah terangkum. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Bambang tadi, di mana bahkan tadi Pak Pur sore tadi men-share tentang alam bawah sadar. Itu di mana di situ terekam banyak memori, kebiasaan-kebiasaan kita baik buruk terekam di sana. Menurut saintis kita ya, menurut para saintis itu. Sebentar Mas Joni, sebentar. Ini agak sedikit hati-hati membahas alam bawah sadar. Ya, sebentar Pak Bambang. Alam bawah sadar adalah 88% Mas Joni. Bahwa persen alam bawah sadar itu 88% sekitar. Alam sadar itu sekitar 12%. Nah, alam bawah sadar itu adalah badannya itu badan eterik, Mas. Jadi lapis di belakang kulit manusia itu badan eterik. Kalau di ronsen nggak kelihatan, Mas. Itu namanya. Nah, itu isinya hanya sendiko dawuh. Makanya sekarang ada penguatan ya dan sebenarnya itu karpe Pak Pur itu ya gitu. Itu loh. Monggo dilanjut. Oke Pak Bambang, terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sore Pak Pur sudah membahas tentang menyentuh sedikit tentang bawah sadar. Di mana sejak tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu saya sering kritik ke Pak Pur. Minta pencerahan tentang alam bawah sadar ini bagaimana. Dan Pak Pur selalu bilang, udah Mas jangan main di sana. Mainnya kita ke alam atas sadar. Pak Pur kan selalu bilang gitu. Lama-lama kita kaji bahkan dalam Al-Quran pun, ternyata memang ya fokus kita sebaiknya kepada alam suprasadar, yaitu tauhid. Kenapa? Karena pemilik ini secara awam saja. Secara awam saja, kalau memang Allah adalah pemilik segala sesuatu, maka tentu alam bawah sadar itu di bawah kendali Allah. Kalau kita sudah berserah kepada sang pemilik alam,
ya mau nggak mau Allah akan memerintahkan alam itu juga. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, tinggal kita maunya ke Allah bagaimana. Itu yang disebut doa. Ini astajib lakum kata Allah gitu. Nah, ini sedikit saja. Tentunya kalau lebih membahas jauh ke sana ya lebih tepatnya kepada yang lebih paham, yaitu Pak Purnya. Beliau kan memang ada di bab itu. Kalau saya kan hanya sekelumit saja. Pakarnya itu Pak Pur karena psikologi toh. Betul Itu Pak beda. Bambang, betul. Oke, betul. Langsung ke Pak Purnya karena beliau itu. Makanya kalau saya ada yang nggak paham di sana langsung bilang ke Pak Pur. Hanya saja sedikit itu saja kalau kita memang sudah klik, oh iya memang harus kepada Allah, ya sudah. Karena ilmu terapan lain itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kita boleh sedikit-sedikit, tapi kalau terlalu jauh, kalau memang bukan bidangnya, jangan. Fardu kifayah itu seperti itu. Tapi begini Mas Doni. Kalau fardu ain dalam ilmu, itu yang paling penting adalah tauhid. Sedikit dari fardu kifayah itu kita ikuti, kalau itu membawa kepada tauhid, ya sudah beres. Dan seperti itu. Nggih, monggo yang tadi. Saya hanya menambahi saja karena di sini itu kan sifatnya saling mengingatkan dan saling memberi. Nah, saya hanya menambahi saja, jangan main-main masuk ke dalam alam bawah sadar. Itu nanti Mas Doni masuk dalam daerah halusinasi. Itu nanti Mas, kita kalau tidak kuat Mas, kita nanti ngeleng. Kalau kita itu jalan di tengah jalan bisa ketabrak mobil. Contohnya tetangga saya, Mas justru adik saya sendiri. Mas, itu ada ular, ada ulo kecil. Lah, bareng tak dekati Rafia tak cekel gelo iki Rafia, dudu ular, dudu ulo. Berarti itu ada itu masuk alam bawah sadar, masuk dalam halusinasi. Iki, ya betul Pak Bambang. Ini loh, ojo sok dolanan ning kono. Kuwi jenenge alam halusinasi ning badan eterik. Saya paham saya itu pelakunya kok paham. Betul Pak Bambang. Makanya tadi saya sampaikan memang Mas. Betul. Makanya tadi saya sampaikan Pak Pur itu selalu ngendiko. Memang ada alam bawah sadar, cuma kita nggak main di sana. Kenapa? Ya karena memang itu hal-hal yang bisa diwendam. Nah makanya kalau memang ingin tahu lebih dalam ya Pak Pur, yang jelas secara keilmuan, kalau memang satu ilmu, sedikit ilmu sudah membawa kita kepada tauhid, itu sudah luar biasa. Makanya kita sangat bersyukur, apalagi kalau itu satu koneksi. Seperti tadi bilang jangan main-main dalam bawah sadar. Oh ternyata ya, seperti sama Pak Bambang itu bahaya, dan itu tidak baik dengan tauhid kita, dengan kesadaran kita. Ketika sudah cocok, oke kita tinggalkan kan gitu. Jadi adanya ilmu-ilmu lain itu untuk mengkonfirmasi bahwasanya tauhid itu memang sudah benar dan lebih menguatkan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kembali lagi kepada tujuan kita dalam pembahasan ini, kalau menuju husnul khotimah ya dibiasakan Amin. dan bisa dilatih dengan dzikir nafas tadi, di mana tandanya bisa ketika bangun tidur atau ketika merasakan sakit, ketika diberi ganjaran sama Allah dengan rasa sakit. Monggo saya kembalikan lagi ke Mbah Yayin dan kepada saya mungkin nampaknya saya bergabung. Ya, Mas apa nih? Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Edi. Mohon maaf agak terlambat. Ini kok nampaknya banyak terjadi dialog antara Mas Doni sama Pak Bambang. Perkenalkan Pak Bambang, saya sahabatnya Pak Dokter Slamet. Dalam malam ini saya bergabung untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Tentu saya hanya bermaksud menanggapi apa yang disampaikan Pak Bambang begitu. Topik utama yang akan saya sampaikan adalah husnul khotimah. Saya berpendapat bahwa husnul khotimah tentu merupakan tujuan akhir manusia sebelum dipundhutkan. Tadi banyak disinggung tentang mungkin temannya tadi pengalaman
sampai apa namanya terjadi sesuatu yang tidak sebenarnya bawah sadar dan sebagainya. Kalau saya berpendapat memang tadi sudah disinggung, utamanya husnul khotimah itu kan merupakan kalau kita berhasil dibunuh secara husnul khotimah itu berarti kan bisa dikatakan sukses kita secara duniawi. Sukses dalam arti bahwa kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya ya bersedekah, seluruh proses-proses syar'i itu sudah paripurna lah sampai fastabil khairat dan sebagainya. Sukses duniawi akan menciptakan sukses sebelum kita dipundut yaitu husnul khotimah. Jadi mungkin tidak sehingga bisa dikatakan bahwa husnul khotimah kan tidak instan begitu kan, tidak instan. Kemudian tadi kalau disinggung maaf, tadi Pak Bambang sebenarnya sudah sedikit menyinggung hal itu, cuman syarat-syaratnya yang tadi kok kurang penjabarannya kurang jelas begitu. Seperti apa syarat-syarat yang mengarah ke situ? Betul, itu satu. Yang kedua, tadi sudah disinggung juga bahwa sepertinya surga itu bukan tujuan. Kalau saya mungkin malah tambah itu menjadi tujuan karena sukses di dunia itu ya ujung-ujungnya adalah husnul khotimah dan sukses akhirat ya nantinya kita terakhir setelah dihisab dan sebagainya akan mendapatkan surga itu gitu kan. Ya memang memang utamanya untuk mencapai surga tentu apa yang dilaksanakan di dunia itu sudah melaksanakan seluruh perintah-perintah perintah-perintah agama terutama yang kita imani itu begitu. Jadi saya hanya berkesimpulan bahwa kalau tadi sedikit singgung bahwa seolah-olah bahwa surga itu bukan suatu tujuan utama. Kalau saya mungkin malah sebagai orang yang beriman salah satu unsur utama tujuan itu adalah surga ya. Itu adalah karena itu bisa dikatakan sukses akhirnya itu ya untuk mencapai surga itu. Saya kira itu yang sedikit sekedar Makasih. Mungkin sedikit untuk bergabung saja. Dan salam sebelumnya dengan Pak Selamat, Dok. Selamat malam, saya agak terlambat. Terima kasih, saya kira sementara itu saja dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, itu penjelasannya gini Pak, bahwa kalau kita itu mengharapkan surga, dikhawatirkan itu lupa kepada Allahnya. Makanya kita mengharapkan ridho. Tadi saya katakan, kalau suatu keluarga anaknya nurut, anaknya manut, ridho kepada orang tuanya, mesti wong tua niku anak orang jaluk wis dikei. Tadi saya gambarkan, anak orang jaluk gandeng nonton situasi ini kayak ngono kancane don di mobil ya, tukoke mobil. Inilah pentingnya kita mendapat ridho, gitu loh Pak yang dimaksudkan. Makanya Pak Pur sendiri pernah yang saya dengar itu bukan tujuan, tapi kita minta ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau Allah meridhoi, ya kita tidak perlu minta aja dikasih kok Pak. Ini loh, ini kajiannya dari Pak Pur langsung yang saya dengar sendiri. Nah, masalah panjenengan ada beda pendapat itu ya boleh. Boleh. Wong yang namanya kajian pluralisme dalam hal spiritual. Spiritual itu apa toh Pak? Spiritual itu yang dikaji itu spirit. Spirit itu apa toh Pak? Jiwa itu apa toh? Soul. Gimana Pak? Itu barang itu ora ono, ora ketok, ning ono. Ini loh Pak angel. Ya, spiritual itu barangnya kuwi ono ning ora ketok. Padha karo nyawa lah, nyawa nggone ngendi? Apa ning gulu, apa ning sikil, apa ning dodo, apa ning jantung. Ya kita nggak ngerti toh. Nah, itu loh. Ya, itu saya kira pembahasan kita sudah begitu dalamnya dan hidup, mudah-mudahan semuanya akan menambah khazanah pengalaman kita. Amin. Hubungan kita dengan Allah secara vertikal itu tidak langsung ujuk-ujuk dia punya apa itu level, punya undak-undakan,
tahapan. Pertama ya cek gayuh, kedua ketemu, keempat wis kumpulan gitu aja. Jadinya istilah-istilahnya itu ya masih dalam istilah-istilah. Tapi kalau sudah sampai pada manjing, di dalamnya semuanya akan bisa saling kita rasakan. Bahwa setiap hubungan dengan Allah, pertamanya ya kita itu menunaikan karena kewajiban. Tapi kalau sudah tingkat yang kedua, mungkin tidak hanya kewajiban, kebutuhan. Kalau sudah tidak kebutuhan, ya karena cintanya itu. Itu sudah. Tapi hubungannya tetap sama, tetap hubungan. Tapi kan nilai kedalamannya yang ternyata bisa membedakan. Demikian juga kita amalia-amalia yang lainnya. Kalau zikir saja hanya zikir lafalnya dan artinya nggak sama. Ya itu masih kalau hanya sudah otomatis namanya bukannya kesadaran, tapi refleks. Namanya seperti latah. Contohnya gimana? Kalau kita sudah sadar, belum sadar apa-apa dibentak wong mburi munine ya apa kepikir. Misuh apa piye. Tapi kalau sadar Allah dibentak wong subhanallah. Allahu Akbar. Kan sudah lain itu. Nah, begitulah apa itu ekspresi manifestasi dari apa yang ada di hati kita tercermin dalam perbuatan. Gimana masuk Mas Doni? Lanjut untuk Sedikit. latihan apa? Ya. Pak Dokter, Pak Dawo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dialognya cukup meriah, matur nuwun Mas Doni. Pintu masuknya Mas Bambang, ini Pak Edi telah memberi masukan. Ini pentingnya kita berdialog dan ini memang ini wadah ya, komunitas zikir nafas ini betul-betul menjadikan kita ini spesifik betul. Jadi mohon maaf Mas Edi, jadi di zikir nafas itu memang Pak Pur itu mengarahkan. Jadi supaya kita itu kalau kepada Allah itu untuk menuju pada ikhlas dan ridho. Nah, begitu hati-hatinya untuk ikhlas dan ridho itu sampai berharap surga itu saja jangan. Jadi kalau sholat itu jangan mengharap surga, mengharap ridho Allah. Nah ini, jadi memang apa istilahnya itu karena hati-hatinya. Nah, jadi nggak munafik ya, kita itu memang yo harapannya pemenang uripe uang levelnya level. Jadi memang spiritual kedalaman nilai yang kita kejar itu memang nilai. Baik rekan-rekan, kebetulan saya ini pernah melakukan ini pada sakaratul maut itu, tapi alhamdulillah smooth Mas Doni, smooth waktu itu karena memang lepas sehingga hilang itu nggak kerasa. Terus bangunnya juga enak gitu. Loh, anak suara, loh, bakno ini gitu. Jadi ini tidak main-main, tapi ini betul-betul sudah mengalami patrap sakaratul maut. Rekan-rekan kami hormati, jadi ini judul yang dibuat oleh Mas Doni ini memang menarik sekali ya. Judulnya sangar, Pak. Judulnya sangar. Judulnya sangar. Ini saya ngomongin Mas Joko ini. Jokowi judulnya sangar, zikir maut. Ini bacain untuk melakukan patrap sakaratul maut aja juga nggak berani nih bacain. Tidak setiap orang berani, terus terang aja tidak setiap orang berani. Tapi saya mengikhlaskan diri, mencoba dan tak lepas betul dan seperti itu ya. Akhir hidup yang ikhlas itu seperti itu. Husnul khotimah itu begitu ya gitu. Jadi ini bisa cerita karena memang menjalani. Itu
kasih Mas Edi. Ini memang dunia spiritual itu memang begini. Kita berbicara masalah nilai ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Usul Mas Doni kalau bisa itu diskusi diperbanyak, itu aja. Durasi ada agak lama begitu. Itu kalau bisa. Ini hanya usul. Masih Usul bisa ini. diterima, bisa ditolak, bisa dipinggirkan. Yang namanya usul itu sifatnya tergantung panjenengan. Kalau panjenengan menyetujui ya oke diskusi ini. Apa sebabnya? Sebabnya saling mengisi. Satu, yang kedua kalinya saling mengingatkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu loh. Ye, Mas Jaka muncul lagi. Apa? Asep Mas Joko. Oke. Saya juga ada usul, Pak. Tolong sebaiknya jika ada saudara yang lagi itu Nggak jelas. jangan Nah, mungkin Pak Joko suaranya Suaranya nggak jelas. mungkin dilepas aja chatnya mungkin. Ya. Handset Nah, ini Pak Joko, monggo. handsetnya pas oke. Saya ada usul, tolong jika ada saudara yang sedang berbicara, itu jangan dipotong-potong dan diseseli dengan Iya, Mas. Lagi? kan dulu. Pak Bambang tadi nyun sewu berkali-kali seperti itu. Jadi kasihan yang sedang berbicara belum selesai, jadinya gadok gitu. Kadang-kadang idenya terputus tengah jalan. Biar konsentrasi tinggi, Pak. Mengenai judulnya hari ini memang benar-benar istimewa menurut saya. Saya juga sangat suka. Dan sepertinya apa ya? Kematian itu menurut saya sendiri semacam pindah alamat saja sebenarnya. Dirinya kan masih tetap ada. Dari alam dunia pindah ke alam lainnya gitu. Seperti yang diajarkan Pak Pur waktu kita berzikir nafas, itu katanya puncaknya bisa mencapai perpisahan antar jasad dan jiwa. Nah, itu memang seperti yang dibahas tadi, semuanya menurut saya juga tepat. Jadi rasa kemelekatan dengan selain Allah itu sangat menentukan sekali. Seperti kita waktu berzikir nafas, itu kalau kita melekat dengan selain Allah dan keduniawian dengan apapun, itu untuk merasakan perpisahan antara jiwa dengan jasad itu sangat sulit. Jadi jiwa masih terbelenggu dengan jasad dengan keduniawian biasanya. Pelekatan. Ya, tapi kalau kita bisa, seandainya kita sering belajar dan seandainya jalan itu istirahat sudah licin, itu begitu kita berdiam diri langsung plas lah hilang gitu. Seperti orang kalau tidur langsung plas lah hilang masuk gitu. Mungkin harus latihan, betul latihan penting. Ya, saya sebenarnya ingin mendengarkan ceritanya dari saudara-saudara di sini yang pernah merasakan patrat sakratul maut, karena saya sendiri juga belum pernah. Itu rasanya bagaimana? Apa ya kira-kira rasanya seperti orang yang tidur yang tidak punya mimpi apa-apa? Apa di sana itu ketemu pengalaman apa-apa gitu, sensasi atau bagaimana itu? Saya penasaran, terus terang aja. Pertama dari saudara yang pernah Dokter praktek. Slamet itu loh, Dokter Slamet. Ya, saya mengalami, saya rekam memangnya waktu itu, tapi rekamannya hilang. Jadi itu tadi Mas Doni juga menceritakan kalau masih ada kemelekatan batal itu nggak bisa jadi. Tapi kalau melepas, betul-betul melepas, makanya ada yang jaga nih di belakangnya itu. Jadi betul-betul kita lepas, terus set ya sudah, nggak ada tenaga sama sekali, hilang sudah. Tapi masih mendengarkan. Kok ada suaranya orang-orang, tapi saya nggak tahu itu betul-betul tidur pulas gitu banget.
Nah, setelah nggak tahu dibangunkan itu, ya seperti orang mau tidur itu. Jadi Ya, sewaktu gitu, Pak. setelah Nah, lepas dari patra tadi, dan kita ya, seperti tidur yang tidak mimpi gitu Pak ya, hilang gitu aja gitu. iya, Atau iya, hilang Pak, hilang, tidur pules, tapi mendengarkan, ada orang ngomong-ngomong itu mendengarkan. Tapi diri saya tuh memang ya, alam lain gitu lah, alam lain, nah, gitu rasanya alam lain. Karena nggak ikut-ikut ngomong, nggak nyaur gitu, nggak nyauti. Ya. masih bisa apa mendengarkan kata-kata orang-orang Bisa, lain. bisa mendengarkan. Saya mendengarkan orang-orang ngomong-ngomong, tapi nggak masuk pikiran, tapi mendengarkan. Hmm. Tapi untuk lepasnya itu memang lepas Pak Slamet, lepas Pak Slamet, lepaskan. Itu ngenulkan itu yang tidak mudah. Dan memang ikhlas, misalnya dipanggil memang ikhlas karena saya tidak kemelekatan itu memang saya lepas gitu. Nah Mas Doni tadi sempat ada kemelekatan dengan kelincinya dan sebagainya tadi, sehingga ya rodo sakaratul maut itu nggak bisa lancar, ada kekhawatiran. Bukan seperti orang Gitu. yang tidur tanpa mimpi. Kalau Ya, tidur tanpa mimpi sama suara kan sudah tidak dengar sama sekali Pak. Nah ini suara masih mendengar Mas. Berarti seperti patra tidur kira-kira Pak ya. Betul, ya kira-kira begitu mungkin. Ya, tapi karena itu berdiri, kemudian ini tahu-tahu plek itu habis, tenaga nggak ada sama sekali. Ditandai itu 2 orang yang kemarin itu Pak Beken sama satu teman lagi. Jadi ini menyerahkan diri bahwa sudah kemelekatannya dilepas ini yang tidak mudah. Dan orang mau mencoba, lo nanti lagi kebacut mati tenan piye. Ini biasanya nggak tiap orang berani. Mbak Jayin itu boleh ditanya itu, belum berani Mbak Jayin. Nggak berani saya. Loh itu nggak berani Mbak Jayin. Kalau saya memang mencoba, nekat itu saya Berani memang. satu. Karena pengen masuk dunia spiritual itu. Nah, itu. Iya. Pak. Itu Ya. Dan itu merasa diri itu keluar dari jasad apa ya, tidak? iya, jadi jasad nggak ada tenaga sama sekali. Wong hilang sama sekali. Wong berdiri kuat, tahu-tahu blek nggak tahu. Bleknya itu bagaimana nggak tahu saya. Maaf, maksud saya apa merasakan Bapak keluar dari jasad dan melihat jasad? Oh enggak melihat-lihat itu enggak. Tapi masih mendengar tadi, ada mendengarkan orang ngomong-ngomong, mendengar saya. Karena Tapi begini, nggak respon. ya, Nggak respon. Tapi mendengar. Jadi menurut saya sebetulnya bukan lepas kita itu dari badan, jiwa kita itu ada di dalam diri kita kok. Istilahnya kan jiwa kita itu kesadarannya diperluas, diperdalam kan begitu. Sebetulnya jiwa kita itu nggak kemana-mana ya, tetap di dalam diri kita, di dalam badan kita. Cuman ke dunia lain gitu, istilahnya itu kesadarannya. Iya. Ya. Karena saya pernah merasakan waktu berzikir. Harus keluar dari jasad memang Pak, keluarnya dari sini ke atas. Enggak ada. Rasa sakit dan sebagainya enggak ada. Hilang gitu aja. Just gitu aja hilang. Udah, loh. Nah, setelah saya bangun, loh, saya tadi ngeblak, saya bayangkan loh, ngeblaknya tadi bagaimana, saya baru, loh, gitu. Lain. Ya. Apa? Mungkin saudara yang lain, Mas Doni atau yang lainnya, apa merasakan sama? Itu Mas Dani. Mas Jaka, Pak Jaka, Mbak Yayin mohon izin. Ya. Jadi dulu pas waktu 3 tahun yang lalu nggak tahu ini namanya sakaratul maut atau apa ya, dikir-dikir nafas biasa aja sih gitu. Jadi pas waktu zikir nafas masih ketol-ketolnya dulu Mas Doni, masih 2017-an dulu itu. Iya kan? Nah, di situ sampai muncak-muncaknya, terus akhirnya saya terus berlatih,
hampir 1 jam lebih mungkin ya. Jadi entah itu dinamakan zikir atau patrat maut atau mati sak jeroning urip, itu saya juga nggak tahu. Setelah 1 jam itu kesadarannya tetap ada gitu. Jadi setelah begitu saya bukakan mata, ya Allah saya sudah selesai gitu ya. Di dalam hati itu saya selesai zikir. Langsung saya tutup itu seperti saya ini tidak bisa gerak apapun gitu loh Mas Doni. Saya nggak bisa gerak apapun, kaki, tangan, apapun itu mau ngomong itu nggak bisa. Mulut itu, jasad ini nggak bisa ngomong. Tapi dengar suaranya AC, anak yang di sebelah itu ngorok atau apa istri saya itu. Dengar semuanya. Tetapi tidak ada daya, tidak ada upaya gitu loh untuk bisa gerak gitu loh. Terus akhirnya saya itu memohon pada Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau berkehendak, tolong gerakkan tangan saya, jari saya itu bergerak. Setelah perlahan-lahan gitu, jari saya itu bergerak sendiri. Tek-tek 1, 2, 3, 4. Akhirnya semuanya bergerak. Dan alhamdulillah gitu loh. Saya terlewati itu Mas Doni, tapi namanya apa itu saya juga nggak tahu. Mohon pencerahannya yang sudah berpengalaman. Monggo matur nuwun. Ya Pak Kasih, ini saya mau nanya pada Pak Slamet nih Pak. Tadi dikatakan itu kesadarannya hilang. Tapi kok menurut saya loh, itu tetap pakai kesadaran Pak. Yang hilang itu yang Daya. Jiwanya. Daya tubuhnya hilang. Nek daya tubuh itu hilang jelas, itu Ya, jelas. hilang. Dikarenakan tubuh itu rileks. Akibat rileks maka saraf manusia itu melemah. Itu loh syarat yang harus dilalui itu rileks. Lah, kalau kesadaran hilang, kalau saya kok malah justru kebalik ya, kesadaran itu masih, cuma jiwanya itu lepas dari jasad. Jadi yang dikatakan oleh Pak Joko itu malah saya setuju dengan dia. Gitu loh. Jadi jasadnya itu lepas dari jiwa. Jiwa itu lepas dari jasad. Mengapa lepas? Karena kita meluaskan jiwa. Itu loh. Pada kemana-mana. Jadi jiwa itu lenyap lep itu dengan catatan badan rileks, lalu kepasrahannya itu total ditambah dengan kemalakan itu masuk. Maaf Pak Bambang. Pak Bambang, mohon maaf, penjenengan sudah mencoba? Saya belum mencoba Pak. Tapi kalau belum mencoba, pernyataannya kok rodok Pak ya, baru analisis ya. Kalau saya itu ngalami Pak. Ya kalau di saya hadapan banyak teman. Yang saya sama Lurah Hendri. Yang dengar kalau yang saya coba itu ketika jiwa saya itu makan saya lepaskan. Nah disitulah saya tuh lihat ini lah, saya lebih baik saya tarik kembali. Mengapa? Karena tidak ada pendamping saya. Ini loh. Makanya kapan saya tak sowan Pak Pur saja. Ini loh. Gitu ya. Monggo. Karena latihan di sana bisa berlatih ya. Karena apa? Karena hal ini tidak boleh untuk main-main. Iya, harus ada pendamping. Main-main karena ini harus ada keluarga. Wong iki seneng mangan sate karo gule, misalnya kan begitu, Bapak. Nah, ini kita bicara tidak perlu munafik, kita apa adanya aja lah, vulgar lah. Rapor cadengan gitu loh. Makanya perlu ada pendamping khusus gitu loh, Pak. Ya. Misalnya panjenengan tanpa pendamping di sono di padepokannya SSI sana ya saya pikir ya Anda ya harus ada pendampingan. Ya, 2 orang itu yang mampan. Ya, makanya itu Pak, itu karena apa? Karena itu lepas kendali loh Pak itu. Itu iya. Yang saya alami begitu. Saya mencoba di kamar khusus saya untuk semedi itu lepas jebret itu langsung saya bingung kok. Nah, daripada bingung saya pergi ke alam lain, ke halusinasi, tak tarik kembali. Kamu kembali. Dan ternyata Pak, perlu diketahui bahwa nyawa itu sama dengan roh manusia itu cuma satu. Kalau jiwa satu. Yang lari kemana-mana itu jiwa Pak, bukan ruhnya. Kalau ruhnya kita hilang, mati sudah kita. Roh itu sama dengan nyawa. Itu loh. Kalau bahasa lain sama dengan, jadi roh sukma nyawa itu sama aja, cuma istilah aja.
Cukup Pak Bambang? Cukup Pak Bambang, karena itu pendapat belum pernah mengalami. Ya, maaf. Nggih. Ya. Jadi kebetulan saya juga mendampingi Pak Dokter bersama Mas Beken sama Mas Yusuf ya kali itu Pak. Ya. Sama Yusuf sama Mas Beken yang nampan. Beken sama kandidatnya siapa ya Pak waktu itu ya? Pak Pak Boyo, Pak Boyo. Pak Boyo. Iya, Pak Boyo. Pak Boyo. Yang Pak Boyo, yang lepaskan Pak Dokter. Pak Boyo, Pak Beken sama AA. 3 orang. Pengalaman luar biasa. Sakaratul maut memang sebaiknya didampingi. Harus karena kita kalau nggak ada yang dampingi itu khawatirnya memang kesasar. Artinya kesasar itu meraba-raba ikita itu seperti yang disampaikan Mas Solin tadi itu nuansa seperti itu. Apakah betul seperti itu? Saya kira kalau para pejalan spiritual yang memang benar-benar lurus ikhlas kepada Allah menjumpai hal serupa dengan yang dialami Pak Solin itu sama. Kalau bahasa Rasulullah itu mutu qoblata mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Banyak yang menafsiri mati sebelum mati itu secara maknawi, itu matinya ego, matinya nafsu, matinya hawa songo, mata, telinga dan sebagainya. Ada juga yang menafsiri itu adalah mati betulan, mati suri. Kita terlepas dari banyak itu, tapi setidaknya salah satu saja yang kita dapati kemudian ada momen pencerahan dari balik sana itu adalah yang disampaikan Rasulullah itu tercapai. Seperti yang dialami Pak Solin misalnya, Mas Solin. Apakah ini sebagian dari Iya, kalau memang nanti kemudian dalam batin Mas Solin tercerahkan, artinya tercerahkan itu iya ternyata saya enggak ada kemampuan apapun kecuali dari Allah. Bahkan menggerakkan jari saja enggak, tanpa mohon ke Allah enggak bisa bergerak. Itu salah satu tahap bahwa itu benar yang disampaikan adalah yang disampaikan Rasulullah, yaitu mutu qoblata, matilah kamu sebelum kamu mati. Satu. Atau mungkin sensasi yang seperti yang dirasakan oleh Pak Dokter. Dah pelas hilang tapi sadar, tapi saya dengar. Itu juga bagian dari mutu qoblata mutu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah menyampaikan wong mati itu dengar suara sandal para pengiring jenazah. Itu hak. Rasulullah kalau dakwah itu ya mau nggak mau betul, memang betul. Maka saya pun juga cerita ketika mengalami itu, saya dengar teman-teman patrap di sebelah masih gedebukan. Tapi saya ada bawa sama Allah ke satu tempat yang tidak bisa dikatakan. Entah itu malaikat ya wallahu a'lam, entah itu bidadari ya wallahu a'lam, yang jelas saya tidak ada di tempat itu dan saya sadar, saya juga dengar teman-teman masih gedablukan di situ. Pak Pur masih bilang lurus ke Allah, lurus ke Allah, lurus ke Allah, itu masih sangat jelas. Nah, saya kemudian berani mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sebagian dari mutu qoblata yang disampaikan Rasulullah adalah dari sabda Rasulullah juga bahwa wong mati itu dengar keadaannya masih hidup. Gedeblekannya sandal dengar, omong-omongannya orang yang pengantar jenazah juga dengar. Nah, itu saya kira jadi kita boleh raba-raba tapi ada dasar. Di mana ya Rasulullah? Balik lagi. Kenapa beliau? Ya, beliau itu suatu hasanah. Beliau menyampaikan banyak hal. Kalau kita gerabak-gerabak tanpa ada dawuh dari Rasulullah, saya kira perlu kita klarifikasi. Artinya kita jangan sampai kita mengambil satu kesimpulan yang berdasarkan cakrawala berpikir kita. Di mana cakrawala berpikir kita itu sangat terbatas. Sedangkan Rasulullah itu dawuh tanpa batas, unlimited. Dari Allah langsung soalnya. Makanya tanda tanya mutu qoblata mutu, mati sebelum mati, dzikrul maut. Itu saya berani berkata demikian. Ya karena memang dawuhnya Rasulullah begitu. Termasuk juga tanda-tanda di mana orang kalau bangun tidur tadi itu Nabi mengingatkan agar kita perhatikan awal pagi kita itu
terbesit apa. Bahkan Rasulullah di sana bilang, celakalah orang-orang yang terbesit hatinya kepada dunia, condong kepada dunia. Dan beruntunglah orang-orang yang dalam hatinya condong kepada akhirat. Nah, itu salah satu, kalau kita bilang dunia dan akhirat, dunia itu ada satu kesempitan, akhirat ada satu keluasan. Maka kalau hati kita kok sempit, nah itu tanda tanya. Kalau kita kok lapar, kita bangun tidur, ya berarti alhamdulillah. Perjalanan kita insya Allah diridhoi sama Allah. Nah, gini, monggo. Saya kira saya sudah cukup. Monggo dilanjutkan yang lain. Sebentar ya, gimana kita akhiri, Mas Doni? Ya, sudah jam 9:30, Mbak. Monggo Mas Doni, latihan seberapa? Nanti terus dilanjutkan sendiri-sendiri, sudah jam 10. Mbak, ngapunten, imami panjenengan. Monggo bayarin pun imami untuk dikir. Monggo Mas Doni. Mas Doni aja, Mas Doni. Iya, Mas Doni, ayo Mas Doni. Saya taruh dulu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nyerahkan dawuh yang sepuh. Saya imami untuk Mohon maaf, barangkali sebelum diakhiri saya ingin sedikit bertanya begitu, masih berkenan? Monggo. Matur nuwun Mas Doni, sebelum diakhiri saya memang menyadari komunitasnya ini secara domisili juga jauh, belum banyak mengenal tentang panjenengan dalam lingkup diskusi ini. Jadi saya masih berkutat bagaimana menyesuaikan di dalam diskusi seperti pada malam hari ini. Cuman yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah diskusi seperti ini akan terus berlanjut begitu? Apakah nanti hasilnya tidak ada kesimpulan begitu? Karena mohon maaf ya kalau saya hanya berpendapat. Bagaimana kalau idealnya begitu, kalau tadi disampaikan di awal Mas Doni menyampaikan pemateri begitu ya, kemudian ada berbagai pandangan termasuk Pak Bambang yang berpendapat melengkapi, kemudian saya sekedar tanya dan sebagainya. Jadi terkesan bahwa tadi referensinya kan Pak Pur begitu, padahal saya juga tidak atau bahkan tidak mengetahui sejauh mana ilmu dari Pak Pur itu begitu. Saya hanya berpendapat sebagaimana yang pernah saya baca. Jadi saya juga tidak dalam kondisi ngawur begitu. Dan dari penjelasan tadi itu sebenarnya saya paham memang bukan tujuan. Yang disampaikan itu adalah murni itu implementasi. Kalau taktik itu strategi itu taktiknya itu cara-caranya untuk mencapai itu kan begitu. Tapi bagaimanapun juga tanpa disadari ujung-ujungnya nanti kita mesti untuk mencapai hari akhir itu. Jadi memang tidak harus ngoyo gitu, tujuan akhir surga memang tidak perlu disampaikan, tapi bagaimanapun pendapatnya. Jadi pendapat yang saya sampaikan kayaknya sedikit dianggap kontroversi dengan Pak Bambang, tapi tidak apa-apa, namanya berpendapat, masing-masing juga punya kriteria sebagaimana yang pernah dipelajari. Cuman dalam diskusi seperti malam hari ini, apakah nanti ada kesimpulan yang dimaksud sehingga kalau berbicara ilmu itu ilmu yang nanti akan dipahami secara umum gitu, menjadi suatu kunci gitu, seharusnya begitu. Kalau salah satunya
ini tadi Husnul Khotimah itu syaratnya gini begitu kan, gini. Jadi mungkin secara kejiwaan yang tadi disitir dari Pak Pur gini seperti yang sampaikan, walaupun mungkin saya tidak pernah baca. Kemudian yang berikutnya, kalau sedikit Pak Mas Doni tadi yang menyampaikan, kemudian ada pendapat, mungkin pendapat-pendapat yang lain dijaring begitu kan, dijaring sedemikian banyak berbagai pendapat, mungkin satu masalah tapi pendapatnya banyak, sehingga nanti disimpulkan akan bervariasi begitu. Tapi seperti ini sekaligus saya hanya menyampaikan pendapat saya. Kalau tadi Mas Doni menyampaikan, kemudian Pak menyampaikan, kemudian Mas Doni justru menyampaikan banyak sekali, itu nanti menjadi monolog begitu. Padahal mungkin berbagai pendapat masih banyak yang harus diserap gitu. Saya pikir itu mungkin sedikit pendapat. Jadi saya terus menyesuaikan. Jadi mohon maaf kalau berikutnya saya berkenan ikut gabung gitu ya, akan lebih sempurna nanti seperti apa hasilnya, sehingga topik pada malam hari ini pendapatnya berbagai, ini referensinya salah satunya dari Pak Pur, kesimpulannya adalah ini. Jadi kesimpulan terakhir nanti saya ngegemi pendapat itu dan menjadi ilmu baru bagi saya. Jadi nanti tidak berputar-putar sebagaimana yang disampaikan tadi. Saya kira mungkin itu yang perlu sebagai pendapat akhir dari saya, dan sebelumnya mohon maaf sudah cukup malam barangkali. Saya sih nggak masalah sampai jam apapun, saya senang. Nah, nanti berikutnya berakhir sampai jam 12 tambah gayeng nanti. Ya. Saya kira mungkin itu, mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Slamet, semoga tetap sehat sekeluarga semuanya dan sepanjang semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab sebentar ya. Memang pendekatan diskusi ini kita biasa topiknya bukan diskusi, hanya sharing. Sharing itu tidak ada ikatan dan tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya ada pada diri kita masing-masing dengan bekal yang diberikan oleh Pak Pur. Nah, satu ketika memang agak jauh dari pembahasan, tapi lebih mendalam daripada hanya tinjauan dan analisis. Makanya sering kita hanya ngobrol sampai jauh waktunya, tapi tidak mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan itu ada pada masing-masing diri kita untuk kita pakai, dan oh iya, saya ketemu di sini, oh iya, saya ketemu di sana, begitu. Tidak akan menyatukan pendapat-pendapat yang ada dalam diskusi ini. Jadinya ini sharing bukan diskusi. Nyuwun ngapunten. Matur nuwun ya. Tapi waktune rileks sekali. Nggih, rileks. Monggo Pak Doni dipun terusaken. Masukannya luar biasa. Kebetulan karena kayak yang kau Kok suaranya Mendel? Ya. Enggak ada suaranya. Oh gini. Oh enggak, insyaallah gini ya. Jadi kebetulan hilang suara nih. Oh, cek. Halo. Oh, okay. Halo. Halo. Udah suara saya, Pak. Monggo, Christian. Sinyal ini sudah suara saya. Halo. Sinyal.
Mungkin sampean pakai handsfree Mas Doni. Ya. Tes. Ini sinyalnya ada tuh Pak Semi. Tes. Aduh. Nah, masalah suara bagaimana kalau dipimpin dengan yang lainnya? Pak Yazid, Pak Selamat atau lainnya monggo. Ya. Bahasain man, Mbah. Kendala. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena ada gangguan sinyal yang demikian tidak ternyana, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dan latihan bersama kita lanjutkan sendiri-sendiri saja di rumah masing-masing dan kita keluar dari Google Meet ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.